Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan Allah kita menjadi seluruh umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersama-sama kita hormati orang tua saya, keluarga saya, lebih baik Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rudi Basir Batos beserta Ibu Haji Erika dan keluarga besar, putra, cucu, semuanya yang hadir, keluarga, mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta Bapak Safil Bapak Besan, kebetulan beliau juga sudah kenal baik saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak juga beserta keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan para dewan guru, para asatidzah, para ulama, para kiai, sesepuh, para penisepuh khusus Mukarram, ketua wakil ketua MUI Alhamdulillah Ustaz Sahrina dan Ketua PRNU Lurah Haji Mukti dan sekaligus pimpinan Majelis Al-Tahrir Haji Adito, yang saya hormati Ketua TNI Ustaz Cece Saifuddin dan aparatur pemerintah yang kali ini dihadir oleh Bapak RW. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dapat saya sebutkan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim dari kami, yang mudah-mudahan seluruh jamaah di hadir pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harapan kita Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tadi disampaikan oleh pembawa acara Bapak Ustaz Idris bahwa ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai tentang Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Bapak dan Ibu, bahwa tema hari ini adalah mencintai Nabi tanpa syarat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ngajinya ngaji serius ya. Jadi ngaji serius dulu supaya dapat apa yang dibawa pulang nanti. Yang pertama, mencintai Nabi tanpa syarat. Mengapa aku mengambil tema ini? Kata akhlak dan lain sebagainya sudah lazim di mana-mana, kalimat itu sudah sering dipakai. Maka saya mencoba untuk mencari tema yang lain. Tema pagi hari ini adalah mencintai Nabi tanpa syarat. Bapak Ibu yang saya hormati, mencintai Nabi SAW, kenapa kita tidak boleh minta syarat? Mencintai Allah tidak boleh kita minta syarat. Pertanyaannya sederhana, apakah ada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya meminta syarat? Jawabannya banyak. Seringkali didengar di masyarakat kalimatnya begini, Ustaz, saya mau sholat tapi nanti kalau sudah sehat. Demi Allah, orang ini sudah mendurhakai Allah. Karena yang sakit pun wajib sholat. Jangan minta sehat dulu baru mau sholat. Terus ada yang bilang lagi, Ustaz, nanti dah kalau saya sudah santai, nanti saya mau ikut kajian. Kalau ngomong kalimat itu dikeluarkan, maka Allah akan kasih kesibukan dan tanpa henti. Dan sibuknya itu tidak akan barokah, yang ada lelah dan capek, banting tulang pelas keringat, Allah cabut berkah. Kalau kita nggak memaksakan untuk masalah agama ini, nggak bakal bisa. Makanya orang yang berjalan di agama, misalkan pengurus masjid, misalkan jamaah masjid yang rajin sholat 5 waktu,
Tanya diri kita masing-masing, pasti semua jawabannya sama. Awalnya dipaksain. Lama-lama karena dipaksain jadi biasa. Ya, jadi terbiasa. Maka sekali lagi, mencintai Allah tidak boleh kita meminta syarat, mencintai Nabi tidak boleh meminta syarat. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya ini sudah kita katakan amantu billah wa amantu bi rasulihi, selesai sudah. Ya, apapun yang terjadi pada kita, baik kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada atau dalam keadaan tiada, atau mungkin dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, kita tetap harus ibadah kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang baca sholawat anehnya gini malah, saya mau baca sholawat dah, biar rezeki saya lancar. Boleh, boleh. Tapi sampai kapan makom kita stuck di sana, nggak naik gitu. Stuck di sana itu yang ada malah justru nanti seperti kita nuntut kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan lewat wasilah sholat ini saya bisa masuk surga. Urusan surga, urusan Allah, kita nggak usah masuk ke dalam wilayahnya Allah. Karena nanti kalau kita nuntutnya itu Allah buka bab sholat kita, ternyata sholat kita cacat. Kan sering saya sampaikan, baru bab sholat aja kita malu sama Allah. Malunya di mana? Kamu nuntut tentang sholat kamu pengen 27 derajat, ya sudah. Bagaimana pakaian kamu, suci apa enggak? Langsung ditanya gitu aja kita langsung down. Kenapa? Barusan saja sarung ini dipakai, duduk di sana, duduk di sana, duduk di sana, belum tentu lantai itu suci. Boleh jadi ada ayam di situ. Sementara kita begitu pedenya meminta kepada Allah lewat wasilah sholat kita itu masuk ke dalam surga. Maka kelasnya kita itu kelas ikhtiar. Ya Allah, saya kan sudah sekolah tinggi. Ya Allah, saya kan sudah ikhtiar. Ya Allah, sudah begini. Kenapa saya masih belum sukses juga? Hei, Allah sudah kasih tahu kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi ibadah saja, udah ibadah saja. Masalah nanti ada orang yang nggak suka sama kita, urusan lain. Dipuji juga kita ngapain, kita harus bangga, dihina, kenapa kita harus merasa jatuh? Nggak perlu, jalanin saja. Kehormatan itu bukan di tangan manusia, kok di tangan Allah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang suka sama kita, omongan kita, ucapan kita salah pun dibenerin. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang yang nggak suka sama kita ngomong bener pun ngajak sholat tetap disalahin. Tergantung orangnya yang di depan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita meminta syarat. Misalkan gini, ada bapak-bapak di sini bilang, ini lebih dari 40 yang hadir ini jadi saksinya, real saksinya. Begini kalimatnya, ini saya sampaikan. Andaikan dia ingin ngikut kajian saya, baik yang tadi disebutkan Pak Mukhlis, atau mungkin di sini nanti kajiannya, ya, Qurratul Ayun. Mungkin alasannya nggak punya peci, saksikan sekarang. Datang ke saya belikan. Nggak punya sarung, datang ke saya belikan. Nggak punya baju koko, saya belikan. Tidak ada alasan, sebetulnya itu hanya alasan kita saja nggak mau. Dan nggak maunya kita hadir di majelis ilmu, nggak maunya kita kumpul dengan orang-orang yang baik, membahas tentang ilmu-ilmunya Allah, sebetulnya hakikatnya adalah karena memang ruhnya yang jelek aslinya. Ruhnya yang jelek belum bisa menerima itu. Maka sekali lagi dengan wasilah ini, keinginan kita adalah, kata Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan mendapatkan cintaku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Bapak Ibu, coba kira-kira yang namanya kita ambil kata cinta. Cinta itu ada dua kata yang masyhur. Dari 12 kata, saat angkat yang dua saja, ya, untuk mempersingkat waktu. Ingat baik-baik. Yang pertama adalah Allah menggunakan kata hub. Kalau bahasa kitanya mahabbah. Bahasa kitanya itu mahabbah. Allah gunakan itu di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Maka ketika sudah mencintai Allah lalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan apa kepada kita esensinya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kita lewat wasilah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang akan kita dapatkan adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita istighfar ribuan kali tapi Allah enggak jatuh cinta sama kita.
lalu kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan tidak berpotensi mendatangkan cintanya Nabi, jangan sampai ada timbul kalimat sia-sia, jangan sampai. Ya, maka cara beribadah itu dibuat simpel, coba deh dibuat simpel. Jangan dulu rajin sholat tahajud, sholat dua, nggak usah 5 waktu aja dulu, 5 waktu. Lekatkan qobliyah sama ba'diyah. Karena ketika kita banyak mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, itulah hakikat cinta yang sesungguhnya. Apa hakikat cinta? Ya, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aksaru min dzikrihi, pasti banyak ngomongin dia. Kita kan pernah jatuh cinta tuh dulu tuh, wah ngomongin dia, mulu yang di pikiran dia lagi. Itulah cinta gitu. Maka cinta itu sudah dikasih tahu oleh Nabi SAW bahwa hati-hati dengan cinta itu letaknya dirasa. Yang pertama, kata hub yang dimudahkan oleh Allah itu adalah dengan maksud tujuan kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya gak boleh minta syarat. Maka kalau kalian mencintai siapapun manusia atau perempuan, jangan sekali-kali menggunakan kata hub. Karena kalau sesama manusia itu mencintai bahasanya lain, bukan hub tapi mawaddah. Mawaddah itu asal kata dari madah. Madah itu contohnya apa? Saya mencintai seseorang karena seseorang itu, misalkan saya mencintai si fulan ini mencintai fulanah karena kecantikannya, berarti madah. Si fulanah mencintai si fulan ini karena tampan, madah. Karena ada sebab sesuatu itu memang harus ada kelebihan pada orang yang kita cintai, itu namanya madah. Tapi ketika seorang suami bilang kalimat begini, qabiltu nikahaha wa tajwizaha li nafsi bil mahril mazkuri halan, saya terima nikah dan kawinnya fulan binti fulana dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, kata madah berubah menjadi mawaddah. Yang dulunya kita sebab cinta kepada dia karena cantik, berusia rumah tangganya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hilang cantiknya, hilang tampannya, cintanya tetap melekat, itu namanya mawaddah. Diawali dengan madah, tapi dengan syarat. Maka kalau syaratnya ini sudah ada, lalu kita jalankan, rubah dari kata madah ini menjadi mawaddah. Dengan sebab mawaddah itu kita tumbuhkan, maka mencintai dia, kita akan berubah mencintai dia apa adanya. Ini kenapa mungkin banyak bertanya begini, kenapa sekarang kajian di sini kok ngambil kitabnya kitab Ukhdul Jain? Kitab Ukhdul Jain itu babnya rumah tangga, Bapak Ibu. Karena ternyata sumber masalah yang pertama adanya dalam rumah tangga. Ya, di dalam rumah tangga pusing, bawa ke tempat kerja, ke dalam pergaulan juga kerja, sama ke bawah, mau pulang juga nggak enak rasanya. Maka lebih menarik tentang bab ini ketika perbaikannya dari dalam, insya Allah silaturahim di luar pun akan baik. Itu perkara orang lain suka nggak suka itu urusan dia, yang penting kita di dalam rumah tangga kita itu baik. Misalkan sunahnya nih ibu-ibu, sunahnya ya, ketika suami mau berangkat kerja siapin, terus antri kan gitu. Kalau Bu RW aja kalau datang kan dianterin sampai pintu ya Bu RW ya, tuh Pak RW dianterin ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak RW, waalaikumsalam Bu RW gitu. Ketika suami mau berangkat kerja, mau berangkat ya hati-hati di jalan, dianya masih di dapur. Sunnah ya, anterin sampai suami nggak kelihatan sebelum berangkat tuh. Suami pulang pun dijemput, bila perlu manggil dia, tola al badru, jemput. Kadang-kadang ditelepon, ma lagi di mana? Oh iya Pak udah pulang ya. Iya, maaf mama lagi senam. Kan sekarang ada handphone, tinggal kabarin, maaf lagi di luar, lagi jemput dan lain sebagainya, kabarin. Ya, jadi kestabilan rumah tangga, kestabilan ibadah kita itu, kenapa setan nggak pernah benci sama orang yang rajin sholat? Kenapa setan nggak pernah benci sama orang yang rajin puasa sunnah? Enggak. Kenapa setan nggak benci sama orang yang rajin umroh setiap sebulan sekali? Enggak. Karena sholat itu hanya 5 menit setelah selesai sholat, hapus pahalanya. Gara-gara ngomongin orang. Puasa sunnah, hari Senin, Selasa, Rabu nggak puasa, hapus pahalanya. Umroh 1 bulan, nggak mungkin, paling 9 hari. Sisanya itu hari-hari itu, hapus pahalanya. Tapi setan paling benci sama ibadah namanya rumah tangga, karena napas demi napas itu hilangnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidur ibadah, bangun tidur ibadah, mau kita ke jamban ibadah, di dalam rumah ngobrol sama istri sama suami ibadah, sama anak-anak ibadah. Rumah tangga itu adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan. Ya, makanya lewat wasilah kitab ini akan kita kaji di sini. Silahkan pada bawa kitabnya, nanti kita sorokan, kita sampaikan, kita supaya tahu sekarang apa sih sebetulnya yang bisa mengekalkan rumah tangga ini, supaya kata cinta kepada Nabi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai menggunakan kata mawaddah kepada Nabi, itu mah kepada kita, akan tetapi kepada Allah dan Rasulnya gunakan mahabbah,
cinta totalitas tanpa syarat. Kapanpun dan dimanapun. Sehat sakit tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan wasilah Maulid Nabi Muhammad SAW yang terus setiap tahun datang bulan kelahirannya, ya kita memperbanyak baca sholawat atau minta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terus kita mengikuti kegiatan ta'lim wa ta'alum di berbagai tempat, ya ada ilmu-ilmu yang masuk, ada nasihat-nasihat yang masuk. Insya Allah dari kerasnya hati itu akan dipukul dengan nasihat-nasihat dari guru-guru kita sehingga kita menjadi lembut. Ya, maka dari itu ayo Bapak Ibu yang saya hormati, yuk kita mencintai Nabi tanpa syarat, ya. Sampai-sampai kalau orang yang jatuh cinta itu dibilang orang gila katanya. Ya, kenapa? Karena gara-gara Bunda Rita Sugiarto tuh yang ngomong tuh kalau lagi nyanyi kan kayak gitu. Andaikan matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku kepadamu. Bayangkan matahari dari barat masih ngomongin cinta. Kiamat itu padahal. Ya, makanya orang yang lagi jatuh cinta itu, ya Allah, ngobrol pacaran 1 minggu, ngobrol apa 1 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam, nyampe rumah nggak puas, masih main WA, nggak puas juga video call. Mirip kayak orang gila. Maka ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya seperti itu. Harus seperti itu. Tinggalkan, harus sholat, tinggalkan, harus ngaji. Memang harus gila, mirip seperti orang gila. Memang ke Allah dan Rasulnya tidak boleh minta syarat, itu yang jadi masalah. Ya, selama ini yang masih mungkin kita masih selalu minta syarat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan Nabi Muhammad SAW, yuk kita rubah keadaan itu. Rubah keadaan itu. Kalau kita tidak memaksakan diri dari sekarang supaya menjadi terbiasa, yuk kita sekarang niatkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau di pagi hari itu amalannya itu amalan Nabi Musa, coba Bu. Amalan Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar Fir'aun, sudah ada di pantai, bingung, udah, kita mati dengan para sahabatnya itu. Kita mati, nggak ada lagi jalan yang lain. Lalu berdoa kepada Allah, apa doanya? Allahumma ya Allah lakal hamdu, milikmulah segala puji-pujian, wa ilaikal mustaka, dan kepadamulah aku berkeluh kesah, wa antal musta'an, dan engkaulah yang maha penolong, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiba-tiba turun ayat memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan ranting yang ada di sampingnya, lalu dipukulkan berubah jadi jalan. Apakah Nabi Musa tahu ranting ketika dipukulkan jadi jalan? Enggak. Boleh jadi musibah, masalah, ujian yang datang kepada kita sebetulnya akan memberikan solusi dan jalan buat kita. Makanya itu doanya setiap pagi tuh. Allahumma lakal hamdu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau doa pengen rajin ibadah beda lagi, ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma paksain. Dah. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Tapi Bismillahirrahmanirrahim paksain, langsung berangkat, langsung pergi, langsung angkat badan. Aduh, sholat subuh nih udah azan nih. Bismillahirrahmanirrahim paksain, berangkat. Bukan Bismillahirrahmanirrahim paksain tetap tidur lagi, bukan begitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ayo kita cintai Allah dan Rasulnya, ya, dengan setulus hati, jiwa dan raga kita, melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya, maka yuk, ya, kita buktikan nanti di dalam rumah tangga kita lewat kajian ini, insya Allah. Ya, dalam rumah tangganya stabil, istri bahagia hatinya, pikirannya bahagia, rezeki suaminya siap-siap barokah. Tapi kalau istri ada beban, ada masalah, ada kecewa, hati-hati. Makanya kunci rumah tangga kekal alias kekal itu maknanya adalah yang memisahkan kematian, bukan sakinah, mawaddah, warohmah. Bukan. Sakinah itu artinya tenang, tentram. Asal kata dari sakan. Sakan itu rumah. Kalau pengen sakinah, tenang, tentram, bergantung bagaimana rumahnya. Rumahnya enak, nyaman, istrinya, suaminya nggak banyak gelantungin baju, karena di situ setan bakal ikut bergelantungan, bersembunyi di situ. Pola tidurnya harus seperti apa, kira-kira lampu jam berapa harus dimatikan, kira-kira kamar mandi harus dimatikan atau tidak. Di dalam kitab taklim jangan dimatikan sama sekali, kecuali dia memang harus diganti. Jangan dimatikan sebelum dia keluar. Jangan memberikan kesempatan kepada jin yang disebut dengan minal khubuthi wal khaba'is, dia benar-benar berkeliaran di dalam kamar mandi. Jangan diberikan kesempatan. Jangan dimatikan, biarkan saja. Sampai ketika kita dia mati itu memang harus diganti. Ya, jadi ada ikhtiar di dalamnya sakan.
Kalau tidak ada ikhtiar kebaikan di dalam rumahnya, masuk ke rumah nggak pernah assalamualaikum, nggak pernah digunakan buat ngaji, nggak pernah digunakan untuk sholat, itu bakal pergi yang namanya sakinah, yang namanya tenang tentram, pergi dari kita, nggak bakal tenang. Yang kedua, mawaddah, cinta. Cinta bisa hilang gara-gara cemburu. Warohmah juga bisa hilang gara-gara yang tadinya rajin ibadah sekarang udah nggak pernah ibadah. Jadi sesuatu yang datang dan pergi berarti bukan untuk mengekalkan. Lalu apa untuk mengekalkan rumah tangga? Cuma satu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah pasanganmu dengan ma'ruf, dengan baik. Ma'ruf itu asal kata dari arafa yang artinya memahami dan mengerti. Kunci rumah tangga itu ternyata cuma satu, saling memahami dan saling mengerti, bukan ingin dipahami dan bukan ingin dimengerti. Cuma itu. Bukankah ketika kita awal mencintai istri kita pun bilang dia yang paling sempurna dan paling cantik di dunia? Tapi kenapa setelah berjalan waktu? Oh, coba. Nih, jujur aja, waktu pacaran kira-kira kalau pacar kita dulu yang sekarang jadi istri, kesandung batunya gimana sikap kita? Tanya, kenapa tanya? Begitu. Punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, punya anak empat, istrinya kesandung mau kondangan apa bilangnya? Lu lihat pakai mata, pakai gedengkul. Beda perubahan kata itu. Maka cinta itu bisa berubah, ibu. Habibaka mahaunan asa ayakuna baghidaka yauman ma. Cintailah siapa yang kamu cintai biasa-biasa saja, karena dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah siapa yang kamu benci biasa-biasa saja, karena dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Biasa saja. Ya, jadi cintai Allah, cintai Rasul, orang tua, keluarga, tetangga, dah. Biarkan Allah nanti yang mengekspos kita di luar sana. Biarkan Allah nanti yang akan memberkahkan rezeki kita di luar sana untuk dibawa pulang ke rumah. Ya, jadi sekali lagi bahwa ketika kita ingin menghidupkan sunnah Nabi berawal dari rumah, ketika kita ingin memberkahi rezeki kita supaya Allah teruskan curahkan rahmat dan barokahnya, awali dari rumah tangga kita. Maka kajian ini sangat menarik, Bapak Ibu. Ya, jadi ikutin ya. Tapi ingat, saya ingatkan sebelum ikut pengajiannya, kalau nggak bisa baca kitab, bawa kitabnya bagus. Ustadznya buka kitabnya buka, ustadznya tutup. Nggak ngerti nggak apa-apa. Yang bagus lagi apa? Kata Syekh Al-Zarnuji sebagai pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, beliau menyampaikan begini. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah binatang buruan. Sayyid suyudaka, cepat ikatlah binatang buruan itu dengan ikatan yang sangat kuat. Apa? Bil kitabah, dengan tulisan. Pengikatnya ada 5, ada 4. Tapi yang pertama paling utama pengikat ilmu adalah tulisan. Sekarang dilema kita, saya sebagai guru di sekolah juga dilema sekarang pada posisinya. Kenapa dilema pada posisinya? Kita sudah semaksimal mungkin, di rumahnya nggak dididik sama orang tuanya. Di lingkungannya juga nggak dididik dengan lingkungannya. Ini serba sulit kondisinya. Karena formal, informal, dan non formal itu semuanya harus ada. 3 kata itu harus benar-benar ada keterkaitan supaya apa? Ada keberhasilan di dalam mendidik anak kita. Maka seorang guru tidak akan pernah kalah dengan teknologi, tapi guru yang tidak mengerti teknologi akan ditinggalkan oleh muridnya. Ya, Syekh Google kan sekarang lebih pinter ya, tinggal klik keluar tuh jawaban Syekh Google dan Syekh YouTube, keluar gitu kan. Gurunya belum tentu, mikir dulu kali kan gitu. Tapi barokahnya jauh dibandingkan dengan guru yang zahir yang ada ketika ada sesuatu bisa kita tanyakan. Yang pertama dengan tulisan, bawa tulisan. Ya, poin-poinnya apa yang disampaikan. Setelah ditulis apa? Ada yang nggak paham, ikat dengan ilmu apa? Bertanya. Itu pertanyaan kita, kapan, tanggal berapa, jam berapa, seumur hidup bakal ingat. Ketika kita bertanya sesuatu hal, misalkan ibu yang nanya, Ustaz, rukun nikah ada berapa? Ada 5 saja. Saya sebutin tuh, ada laki-laki, ada perempuan, maksudnya pengantin. Ya, adanya 2 saksi, adanya wali, adanya ijab dan qabul gitu kan. Adanya 2 saksi gitu kan. Sudah saya sampaikan, ditulis. Ternyata sebelah sana ada remaja yang mau nikah nggak ngerti, dicatat sama dia jadi ilmu. Ibu yang pertama mendapatkan pahala, bukan saya yang menyampaikan, karena wasilah ibu bertanya dia mendapatkan. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya. Yang ketiga, murojaah, sering diulang-ulang, dibaca ulang lagi. Literasi kalau bahasa keren sekarang. Banyak dibaca lagi. Mengikat ilmu. Ini mau udah hadir, nulis enggak, ngapain enggak. Semangat ustadznya, semangat nih, sholat saya nanti habis ini, 5 menit dari sini, hilang semangat sholatnya. Karena setannya ngeburu kita, apa kata Allah? Summa
la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan datang dari depan, belakang, kanan dan kiri. Setan gak bakal pernah ridho sama kita kalau kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, setan gak pernah ridho. Setan gak bakal datang dari atas dan bawah lewat doa dan sujud. Setan gak pernah datang. Tapi datangnya depan, belakang, kanan dan kiri kata Allah. Kenapa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Supaya Allah tidak mendapati kita sebagai hambanya, hamba yang pandai bersyukur. Syukur yang terbaik bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur yang terbaik adalah sujud. Ya, makanya kalau bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji lillah milik Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Makanya tidur itu separuhnya mati. Dia nggak paham karena nggak tahu artinya. Berarti setiap hari kita latihan mati. Orang yang banyak tidur tandanya kepengen mati. Latihan terus mati. Ya, jadi ayo kita berangkat. Bismillah, niatkan la haula wala quwata illa billah. Kita niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menghidupkan dengan ikhtiar dan cara kita masing-masing, nggak harus sama. Dengan cara kita masing-masing, harapan akhirnya ujungnya adalah kita ingin mendapatkan syafaat atau cintanya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ya seorang murid yang lagi bingung begini, dia senderan di dekat pintu, senderan kalimat begini, ya Allah, saya ngaji, saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya ibadah, tapi itu ketentuannya ujung-ujungnya kalau masuk surga bagaimana syafaat dari Nabi? Ya kalau Nabi kenal. Ya Allah, misalkan kalau saya ini ternyata sekolah tinggi, ujung-ujungnya mengharapkan kesuksesan, ternyata saya dibenturkan dengan takdir. Buat apa? Ini orang remaja yang lagi galau nih ya. Ya Allah, ternyata saya sudah doa nangis ke sono kemari, tetap aja ujung-ujungnya saya akan dihadapkan dengan takdir. Ya Allah, saya sudah ikhtiar usaha itu dan ini, ternyata rezeki mah tetap aja Engkau yang menentukan. Buat apa semua ini saya lakukan? Ya Allah, saya banting tulang peras keringat siang malam, saya ngambil harta sebanyak-banyaknya. Ujungnya saya bakal mati. Buat apa? Tuh harta nggak bakal saya bawa. Ini remaja yang bingung karena nggak punya guru. Maka dengan ada wasilah majelis-majelis ilmu, yuk kita supaya tidak ada dalam kebingungan, dibimbing baik-baik, harapan akhir mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kedua adalah mengenai tentang majelis at-tawazun ini. Artinya keseimbangan. Jadi majelis at-tawazun ini nanti di sini, di sana atau di sini ya. Setiap pekan kedua, karena pekan pertama saya jenguk anak di pondok, jadi nggak bisa, itu untuk keluarga, saya nggak bisa diganggu ya. Jadi pekan kedua dan keempat di sini yang dikaji adalah kitab Uqudul Jain karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi ayo kita bersama-sama untuk ngaji gitu ya. Dan alhamdulillah majelis taklim at-tawazun ini yang tentunya penuh support yang diberikan oleh Bapak Haji Ridi beserta ibu dan keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mohon maaf tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa ini dadakan, betul ya. Jadi makanya ini Pak Haji, jamaah saya rata-rata perwakilan loh. Saya lihat taubah dia doang. Mana lagi? Ini kayak perwakilan ini gitu. Karena memang dadakan. Jadi ya dadakan. Jadi tetap intinya next nanti kedepannya kita tidak boleh ada perwakilan ya. Ngaji. Jadi ya, niatkan suami istri sudah punya guru, enak ketika ada persoalan yang harus diselesaikan, enak yang jadi penengahnya gurunya, jangan orang tuanya. Ya, ada guru yang untuk mengadukan dan guru bisa bersikap posisi di tengah. Jadi ya, jadi jangan sampai itu terjadi, dan insya Allah kalau kita ada bimbingan, insya Allah mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa restu yang telah diberikan kepada guru-guru semuanya. Ya, mohon masukannya, nasihatnya, sarannya, bimbingannya kepada kami di sini. Insya Allah mudah-mudahan kami pun bisa ikut andil dalam kebaikan, dan jamaah semuanya ya, seperti yang disampaikan tadi Baji, hari-hari ini, akhir-akhir ini kita dalam keadaan yang kurang baik, itu kita berhati-hati, tetap jalankan aktivitas seperti biasa saja, dan kita bisa sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan. Yuk kita membacakan surat Al-Fatihah untuk bangsa dan negara kita ini, mudah-mudahan senantiasa ya Allah berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Surat Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa ya, aminkan di dalam hati semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Kirimkanlah salawat dan salam kepada kekasih Engkau panutan kami, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi pernah berkumpul dengan sahabat dan Nabi berkata, "Ana mushtaqun li akhwani." Saya rindu terhadap keluargaku. Lalu sahabat menjawab, "Akulah keluargamu." Dan Nabi menjawab, "Kalian bukan keluargaku, bal antum ashabi. Akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabat. Ikhwani, adapun saudara-saudaraku, alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuni." Saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihat aku dan mencintai aku. Sebegitu cintanya Nabi kepada kita, padahal kita belum lahir ketika Nabi menyampaikan kata itu. Ya Allah, kirimkanlah salawat dan salam dari kami kepada kekasih Engkau panutan kami, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Hadirin yang hadirin, ingat wajah orang tua kita, ayah dan ibu kita masing-masing. Ya Allah, ampuni kami. Sampai hari ini kami sadar dan kami akui kami belum bisa membahagiakan ayah kami, belum bisa membahagiakan ibu kami. Ampuni kami ya Allah, jangan kau jadikan kami anak yang durhaka, anak yang belum bisa dan belum sempat untuk membahagiakan balas budi kepada ayah dan ibu kami. Ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami, menyusui kami, mengajarkan kami berbicara dari huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat yang sempurna. Tapi malah justru lisan kami inilah yang pertama kali menyakiti ibu kami. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ayah kami yang telah mengajarkan bagaimana kami berjalan, dari mulai merangkak lalu terpitah-pitah lalu berjalan dan kami bisa berlari. Ampuni kami ya Allah. Ketika ayah dan ibu kami dalam keadaan sakit, malah justru kami jauh dari sisinya ya Allah. Tapi kami malah melangkah jauh. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai kami dan membesarkan kami, mendidik kami. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan Engkau balas kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan kepada orang tua kami lewat putra-putri kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, jika di antara kami yang hadir pada kesempatan ini orang tuanya yang telah tiada, kami mohon ya Allah, lapangkanlah alam barzahnya, terimalah iman Islamnya, tempatkanlah di tempat yang termulia di sisimu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kami sebagai orang tua, andaikan hari ini atau Engkau lebih cepat memanggil kami untuk menghadap-Mu, kami titip putra-putri kami ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Maafkan kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi orang tua yang baik, memberikan contoh dan teladan, memberikan nasihat yang baik, mencari rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fiik untuk dimakan oleh putra-putri kami. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kami ridho kepada putra-putri kami, andaikan pun mereka pernah menyakiti kami ya Allah. Kami ridho ya Allah. Kami memaafkannya ya Allah. Jangan Engkau murkai putra-putri kami ya Allah, sebab mereka pernah menyakiti kami dengan kata ataupun sikap. Hari ini kami katakan ridho ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kebahagiaan kepada putra-putri kami untuk meraih segala yang diniatkan dan cita-citakannya ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina ya Allah, berkahilah putra-putri kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami ya Allah. Wala tadurruhum, dan janganlah Engkau memberikan kesulitan kepada mereka ya Allah. Wa wafiqhum li ta'atika ya Allah, dan berikanlah taufik untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Andaikan dosa itu dapat kami lihat mungkin lebih besar daripada gunung dan luasnya samudra,
Kami sadar, kami akui, kami banyak dosa ya Allah. Kepada siapa lagi kami meminta ampun selain kepada Engkau? Ampuni kami ya Allah. Rasa diri tak pantas untuk masuk ke dalam surgamu yang suci, tapi kami tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi contoh dan teladan untuk istri dan anak kami. Para istri mungkin belum bisa menjadi contoh dan teladan untuk putra-putrinya, atau mungkin belum bisa taat sepenuhnya kepada suami. Ya Allah, pada pagi menjelang siang ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah, memohon ampun atas semua dosa itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Allah, jikalau yang hadir pada kesempatan ini ada orang tuanya yang sedang sakit, atau mungkin ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Sehatkan kembali ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jikalau ada di antara kami yang sedang memiliki masalah, musibah atau ujian yang mungkin itu dianggap berat, keluarkanlah dari masalah dan ujiannya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang mencari dan menuntut ilmu, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ampuni kami ya Allah. Kami selalu banyak meminta tanpa kami menyempurnakan kewajiban kami dengan sempurna. Kepada siapa lagi kami meminta selain kepada Engkau ya Allah? Kepada siapa lagi kami memohon selain kepada Engkau ya Allah? Karena kami yakin Engkau sebaik-baik pertolongan, Engkau sebaik-baik perlindungan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Terimalah ibadah kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah ibadah kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah ibadah kami yang sedikit ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika ada kalimat dan kata yang kurang berkenan, itu murni kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Jujur, tadi yang saya sampaikan benar, saya meminta saran, nasihat, dan arahan serta dukungan support dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan rencana dan keinginan serta niat baik kita untuk berdakwah ini tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dalam doa saya meminta jamaah banyak, ya, saya cuma ingin ya Allah datangkanlah orang-orang yang berniat untuk belajar, ya, berniat untuk belajar 1, 2, 3 orang itu ada salah daripada banyak tapi sebetulnya tidak niat untuk belajar, ya, hanya sebatas hanya sengaja daripada nggak ada kegiatan. Daripada itu adalah itu bagian dari perencanaan setan untuk mengganggu kita semua. Maka kalau di majelis taklim ada yang duduk, pertama yang dicari sandaran, yang kedua yang dicari kipas angin, yang ketiga tundukan kepala tidur. Ya, itu siasat setan supaya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah pun akan memudahkan langkahnya menuju surga. Kurang baik apa Nabi kata. Ya, baru langkah saja walaupun kita tidak mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu nanti di Ahad kedua dan keempat dalam kajian kitab Uqudul Jin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.